Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua anak? Tetap semangat, sehat selalu ya. Nah, di sini mau menyampaikan materi tentang wawancara muatan bahasa Indonesia pada kelas 4 yaitu di semester 1. Ya, pada wawancara itu terdapat pada kompetensi dasar 3.3 mengenal informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Indikatornya 1. Menjelaskan tujuan melakukan wawancara. 2. Menjelaskan cara melakukan wawancara. Nah, sekarang kita masuk ke materi ya. Pengertian dari wawancara. Apa sih wawancara itu? Ya, wawancara adalah suatu kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Siapa pewawancara itu? Ya, pewawancara adalah orang yang mewawancarai. Siapa narasumber itu? Pada gambar ini jelas. Ini adalah sebagai narasumber. Ini sebagai pewawancara tadi ya. Jadi narasumber adalah orang yang memberi informasi. Narasumber disebut juga sebagai informan. Apa tujuan mengadakan wawancara? Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang ahli di bidangnya. Sekarang sikap saat wawancara. Pertama, menggunakan bahasa baku. Yang kedua, tentu saja santun. Yang ketiga adalah pertanyaan singkat dan mudah dipahami. Dan yang keempat, tidak menyela saat bicara. Langkah-langkah dalam melakukan wawancara. Yang pertama adalah tentukan tema. Kedua, membuat daftar pertanyaan. Ketiga, mengurutkan pertanyaan. Keempat, menentukan narasumber. Kelima, melakukan wawancara. Keenam, mencatat hal penting dari jawaban narasumber. Dan yang terakhir, buat laporan dan kesimpulan. Nah, sekarang cara membuat pertanyaan wawancara. Kita menggunakan konsep 5W 1H. Apa sih 5W 1H itu? Mari kita lihat ya. Yang pertama, what? Apa? Yang kedua, when? Artinya kapan? P yang ketiga, where? Di mana? Yang keempat, siapa? Dan P yang kelima, mengapa? Dan hanya adalah how. Bagaimana? Sekarang contoh format pertanyaan laporan. Nah, contoh format laporan dalam wawancara itu. Tentu saja tadi terakhir itu adalah membuat sebuah laporan. Ini formatnya ada latar belakang, maksud tujuan, topik wawancaranya, waktu dan tempat kegiatan, laporan hasil wawancara, dan terakhir ya dituliskan kesimpulan. Ini contoh dari format laporan. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam wawancara. Pasti ya, sebelum melakukan wawancara yang perlu kita lakukan, buat janji dengan narasumber. Yang kedua, menyiapkan daftar pertanyaan. Nah,
selama wawancara apa yang kita lakukan? Ya, kita awali dengan perkenalan. Kita perkenalkan dengan sopan tadi ya. Gunakan kalimat yang efektif. Kalimatnya jangan berbelit-belit, jadi tidak membingungkan narasumber. Setelah melakukan, apa yang kita lakukan? Ya, tentu saja kita pamit. Nah, kita pamit dulu ya. Ucapkan terima kasih. Berikutnya meminta maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya dalam wawancara mungkin melecehkan, enggak. Perlunya kita meminta. Nah, karena materi yang kita pelajari tadi sudah selesai, di saatnya kita pada latihan soal. Soal yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang wawancara? Bisa dijelaskan Ibu di depan ya. Apa itu wawancara? Yang kedua, jelaskan siapa yang dimaksud wawancara dan narasumber itu. Ketiga, apa sih tujuan dari wawancara? Kelima, hal-hal apa saja yang harus kita lakukan sebelum melakukan wawancara? Nah, sekarang buat laporannya. Nah, Ibu buat 2 pertanyaan. Jika kamu akan melakukan wawancara terhadap seorang petani, yaitu untuk memperoleh informasi tentang pertumbuhan padi. Bisa ya anak ya? Oke, pasti bisa. Tadi sudah dijelaskan di depan semuanya ya. Nah, sekarang silakan dicoba. Selamat berlatih. Tetap semangat. Penyusunnya di sini adalah ya Ibu sendiri, nama, Suwana SPD sebagai staf pengajar di SDN Ketitang 1 409 Surabaya. Thank you and terima kasih.